Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan membahas mengenai perancangan kuesioner. Sebelumnya perlu saya ingatkan di dalam penelitian ada metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Nah, untuk memperoleh data seperti yang dimaksud tersebut, dapat digunakan macam-macam metode. Di antaranya kuesioner atau angket, pengamatan atau observasi, mungkin wawancara, atau bisa juga dilakukan pengujian atau tes, atau bisa menganalisis dokumen-dokumen, laporan, atau arsip yang sudah ada, dan lain sebagainya. Nah, peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Kali ini kita akan membahas mengenai perancangan kuesioner. Sebagai alat pengumpul data, tentunya kuesioner ini harus disusun sedemikian rupa sehingga tujuan pengambilan data tersebut betul-betul dipenuhi. Kuesioner ini sebenarnya kan sebuah instrumen untuk mengumpulkan data, di mana datanya betul-betul itu valid, representatif, mewakili kondisi objek ataupun subjek yang diteliti. Kuesioner itu merupakan seperangkat pertanyaan formal untuk memperoleh informasi dari responden, di mana informasinya nanti akan dijadikan data penelitian. Jadi, kuesioner atau angket ini adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung, di mana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan datanya yang juga disebut angket ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Sama dengan pedoman wawancara, bentuk pertanyaan bisa bermacam-macam, bisa terbuka maupun tertutup. Tujuan pembuatan kuesioner tentunya untuk menerjemahkan kebutuhan data peneliti ke dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga responden itu bersedia dan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kuesioner yang ditulis itu harus mampu memotivasi responden untuk terlibat bekerja sama di dalam memberikan informasi sebagai data penelitian tadi. Dan juga kuesioner yang dibuat itu juga untuk meminimalisir kesalahan jawaban, sehingga tidak terlalu menyimpang dari apa yang sebenarnya diharapkan sebagai data penelitian. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama adalah menentukan tujuan menggunakan angket, khususnya menentukan bentuk hubungan variabel yang akan diukur atau hipotesis penelitian. Jadi kita tentukan variabel-variabelnya, mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, mungkin ada variabel intervensi, ada variabel moderasi, kemudian bentuk hubungannya seperti apa. Apakah di situ ada model yang terstruktur atau hubungan secara langsung saja. Ya. Kemudian dari variabel-variabel itu kita buat kisi-kisi angketnya, yaitu dari variabel laten. Variabel laten itu adalah variabel yang belum mempunyai nilai atau biasa juga disebut sebagai konstruk. Itu kemudian kita pecah menjadi dimensi. Jadi kita breakdown satu variabel, kita lihat dari beberapa sisi. Nah, dari setiap dimensi kemudian kita pecah lagi atau kita ukur, kita nilai berdasarkan beberapa indikator. Nah, jumlah atau item pertanyaan ini nanti adalah representasi dari indikator-indikator itu. Jadi nilai pertanyaan itu akan menjadi nilai indikator. Di mana nilai indikator akan diolah, dibobot ataupun di rata-rata menjadi nilai dimensi. Demikian pula nilai dimensi itu kemudian dibobot ataupun di rata-rata menjadi nilai variabel. Yang selanjutnya setelah kita punya variabel laten, dimensi, indikator,
kemudian dari indikator, seperti tadi saya katakan, dibuat item pertanyaan. Di dalam kuesioner juga perlu ditentukan penskoran jawaban. Jadi ada penskoran atau skala pengukurannya. Jadi setiap jawaban responden itu mempunyai nilai. Jawaban responden itu biasanya berupa jawaban-jawaban kualitatif, itu kemudian dikuantifikasi menggunakan skoran jawaban atau skala pengukuran ini. Skala pengukuran sudah kita bahas kemarin, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Oke, yang pertama adalah menentukan tujuan penggunaan angket. Dalam penelitian kuantitatif, biasanya hipotesa berupa menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini kita menentukan variabel-variabelnya, mana yang merupakan variabel bebas, mana yang merupakan variabel terikat. Jadi ada variabel independen dan variabel dependen. Dan mungkin juga perlu ditentukan adanya variabel intervensi ataupun variabel moderasi. Silahkan dilihat kembali video pembahasan tentang variabel dan data penelitian. Ini misalnya contohnya begini nih. Ini adalah variabel penelitian sesuai instrumen yang ada dalam metode pengolahan data atau metode analisis EUCS atau End User Computing Satisfaction. Di mana di sini ada dua kelompok variabel, yaitu variabel terikat. Jadi ada variabel terikat yang merupakan variabel kepuasan satisfaction, di mana variabel kepuasan ini dipengaruhi oleh 5 variabel bebas atau variabel independen, yaitu konten, akurasi, format, ease of use, dan time length. Nah, jadi di sini kita sudah menentukan bagaimana hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Nah, di dalam EUCS, variabel bebas diukur berdasarkan pengaruh langsungnya terhadap variabel terikatnya. Selanjutnya adalah membuat kisi-kisi angket. Ada beberapa istilah dalam susunan variabel, yaitu ada variabel laten atau konstruk, di mana variabel laten atau konstruk ini adalah variabel yang masih belum diukur atau belum punya nilai. Kemudian ada dimensi. Dimensi ini adalah sub variabel atau sub konstruk atau aspek dari variabel. Jadi misalnya suatu variabel dilihat dari beberapa sisi atau beberapa aspek. Nah, aspek ini bisa kita istilahkan sebagai sebuah dimensi atau bagian-bagian properti aspek yang menunjukkan karakteristik utama dari konstruk atau variabel laten tadi. Kemudian ada istilah indikator atau elemen. Indikator atau elemen ini adalah elemen-elemen dari suatu dimensi atau perilaku-perilaku yang bisa diobservasi dan diukur dari konstruk atau dimensinya. Jadi variabel-variabel yang ada dalam penelitian itu diukur dengan data-data dan jawaban responden yang pengukurannya bisa melalui indikator. Jadi lebih detail gitu ya. Jadi semua perilaku-perilaku yang dalam variabel itu bisa dirinci menjadi indikator-indikator ini. Nah, jadi misalnya konstruk atau variabel laten tadi langsung dipecah menjadi indikator juga bisa, atau konstruk itu kalau memang luas kita pecah menjadi bagian-bagian atau yang disebut sebagai dimensi atau bagian-bagian aspek. Sebagai contoh misalnya orang melihat kepribadian seseorang, misalnya konstruknya adalah kepribadian. Nah, kepribadian itu bisa dilihat dari dimensi perilaku, kemudian dimensi di dalam komunikasi. Nah, perilaku sendiri bisa dipecah lagi menjadi beberapa indikator. Misalnya perilaku di dalam menghadapi tekanan, misalnya perilaku di dalam memutuskan mencari solusi suatu masalah misalnya. Kemudian tadi ada komunikasi, misalnya bagaimana dia menjawab pertanyaan, bagaimana dia bertanya, atau mungkin bagaimana dia menyampaikan pendapatnya. Nah, ini adalah indikator-indikator. Dengan model seperti ini, maka konstruk atau variabel laten ini bisa diukur atau dinilai dari semua perilaku sesuai dengan bagian-bagian atau aspek-aspek dari konstruk atau variabel laten tadi. Jadi data yang diperoleh betul-betul adalah data-data yang
cukup representatif karena mengukur semua aspek dari variabelnya. Tentunya aspek yang dipilih tentunya sesuai dengan tadi hubungan variabel independen dan variabel dependennya. Sebagai sebuah contoh, ada variabel ease of use atau kemudahan penggunaan, variabel independen yang mempengaruhi kepuasan tadi di dalam metode end user computing satisfaction, di mana di sini persepsi kemudahan penggunaan ini dibagi-bagi dalam 4 dimensi, yaitu kemudahan dipelajari, kemudahan berinteraksi, kemudahan atau fleksibilitasnya, dan kemudahan untuk pengoperasiannya. Nah, dari setiap dimensi ini kemudian kita lihat, kita nilai dari indikatornya. Indikatornya apa? Kemudian dipelajari itu indikatornya adalah apakah mudah memperoleh panduan. Jadi panduannya ada nggak? Mudah nggak memperoleh panduannya? Kemudian dari sisi panduan ya. Kemudian dari sisi syarat atau keahlian khusus dari pengguna. Misalnya apakah pengguna butuh keahlian khusus, harus ada pendidikan khusus, harus ada pelatihan khusus enggak? Kemudian untuk berinteraksi. Nah, di sini ada satu indikator, bisa saja satu dimensi bisa terdiri dari beberapa indikator, tapi bisa juga satu dimensi hanya ada satu indikator. Tapi saya sarankan satu variabel ada banyak indikator. Hanya ada beberapa dimensi, satu dimensi ya sebaiknya ada beberapa indikator ya. Kemudian untuk kemudian berinteraksi tadi ya, kemudian berinteraksi tadi indikatornya adalah interaksi dengan fitur dan sistem menu. Artinya dari bagaimana mudah nggak mengenai fitur-fiturnya itu digunakan, diakses oleh pengguna. Jadi sebuah aplikasi itu user friendly nggak? Jadi apakah mudah diakses? Fitur-fiturnya bisa diketahui nggak? Atau malah tidak terlihat atau malah sulit gitu ya. Nah, kemudian ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas bisa dilihat dari waktu dan tempat. Bisa diakses dari mana saja, kapan saja. Kemudian fleksibilitas terhadap alat. Apakah menggunakan alat akses khusus atau bagaimana? Nah, ini kan juga termasuk fleksibilitas ya. Kemudian pengoperasian. Ini adalah indikator-indikator dari sebuah variabel yaitu kemudahan penggunaan. Untuk mendapatkan indikator ini, maka variabel itu dipecah dulu menjadi beberapa dimensi. Sehingga pertanyaan yang dibuat itu adalah representasi dari indikator ini tadi, masing-masing akan menjadi sebuah pertanyaan, itu cukup lengkap mengukur perilaku ataupun nilai-nilai aspek-aspek dari variabel pemudahan penggunaan. Ini adalah contoh bagaimana kita merancang sebuah pertanyaan dari kuesioner, yang mana di situ digunakan untuk mengukur variabel. Oke, setelah kita peroleh indikator-indikator, selanjutnya kita susun pertanyaan-pertanyaan dari indikator tersebut. Pertanyaan dalam kuesioner ada 2 macam jenisnya, yaitu pertanyaan tertutup. Yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membatasi pilihan-pilihan jawaban atau respon yang tersedia bagi responden. Jadi sudah disediakan jawaban atau pilihannya, atau semacam pilihan ganda atau checkpoint atau checkbox gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan terbuka, di mana pada pertanyaan terbuka responden itu bisa memberikan jawaban seluas-luasnya, sehingga ya lebih bervariasi lah. Artinya responden bisa memikirkan sendiri jawaban-jawabannya. Tidak ada pilihan jawaban, jadi bisa menuliskan, bisa menjawab apa yang dia pikirkan. Gitu. Yang pertama kita bahas mengenai pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup seperti tadi sudah disampaikan, adalah pertanyaan-pertanyaan yang membatasi pilihan-pilihan jawaban atau respon yang tersedia bagi responden. Di mana pada pertanyaan tertutup di sini responden hanya dapat memilih jawaban. Jadi pilihan jawaban disediakan. Responden tidak dapat memberikan jawaban secara bebas, ya karena memang pilihannya sudah ditentukan di sana, tinggal milih yang mana. Bukan pilihannya ditentukan ya, tapi pilihannya sudah ada. Ya.
Tinggal responden akan memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi yang dipahami atau dirasakan oleh responden. Umumnya jenis kuesioner ini digunakan apabila masalahnya telah jelas. Artinya ya sudah jelas apa yang mau diukur, data-data apa saja yang perlu dinilai. Jadi yang dilihat adalah nilai-nilai dari setiap indikator-indikatornya. Nah, ini contoh pertanyaan tertutup. Misalnya pertanyaan pertama, apakah saudara mempraktikkan materi diklat teknologi informasi yang menunjang tugas di kantor? Pilihannya jelas sudah ditentukan, pernah, tidak pernah. Ya. Milihnya hanya dua ini, tidak bisa keluar dari dua ini. Ya. Kemudian selanjutnya, jika pernah, materi apa saja yang saudara praktikan? Berarti ya ada di sini saja, kita tidak bisa memilih yang lain. Karena pilihannya hanya ada ini. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ini menggunakan skala Likert. Media internet sangat sesuai dengan kebutuhan saya dalam menunjang tugas di kantor. Pilihannya adalah sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, ini adalah contoh pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang bersifat tertutup. Jadi yang pertama ini adalah contoh pertanyaan. Yang kedua ini adalah contoh pernyataan. Jawabannya adalah setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Nah, apa keuntungan dari pertanyaan tertutup ini? Yang pertama tentunya responden tidak perlu menuliskan pikirannya. Ya. Jadi cukup memilih jawaban yang tersedia. Jadi kan jawaban sudah tersedia, jadi tinggal pilih saja di situ. Kemudian yang kedua, tentunya pengisiannya lebih singkat karena tidak perlu banyak memikirkan gitu ya. Tidak perlu bingung ini maksudnya apa gitu ya. Jadi langsung dipilih jawabannya. Kemudian dapat menjaring banyak responden ya karena waktunya singkat, tentu responden yang dijaring bisa lebih banyak karena responden juga diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan itu. Kemudian pengolahan datanya relatif lebih mudah karena dari pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab itu jawaban-jawabannya biasanya sudah diberikan penskoran atau penskalaan. Kemudian ada juga kelemahannya, yaitu responden tidak berkesempatan untuk menjawab lebih bebas karena sudah disediakan pertanyaan itu saja, ya sudah dia mau tidak mau harus menjawab salah satu jawaban yang tersedia. Kalau dia tidak menjawab gimana? Ya kalau tidak menjawab pada akhirnya data tersebut tidak bisa diolah. Kelemahan yang kedua gini ya, kadang-kadang responden itu ya asal mengisi saja. Nah ini yang perlu juga diantisipasi oleh peneliti di dalam membuat kuesioner itu. Bagaimana bahwa kuesioner itu juga bisa memotivasi responden untuk bisa terlibat di dalam menjawab pertanyaan itu bukan cuma asal, tapi betul-betul mempunyai rasa kerjasama di dalam mengisi kuesioner tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka adalah jenis pertanyaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada responden untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Jadi berbeda dengan pertanyaan tertutup di mana jawabannya sudah disediakan, tapi pertanyaan terbuka ini diberikan kebebasan, artinya jawaban bisa tidak disediakan, sehingga responden mengisi sendiri sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kemudian orang yang ingin mendapatkan opini biasanya menggunakan kuesioner jenis ini. Jadi biasanya ini kaitannya dengan opini. Kalau opini kan bisa sangat terbuka ya, sangat luas ya. Sebenarnya bisa juga dengan pertanyaan tertutup, tapi opininya bisa tidak dapat diperoleh secara real kondisi yang sebenarnya yang dirasakan oleh responden. Gitu ya. Ini adalah contoh pertanyaan terbuka. Misalnya ada satu pertanyaan, pelatihan pembelajaran apa yang pernah saudara ikuti? Nah di sini kan masing-masing orang kan macam-macam itu ya. Pelatihan pembelajarannya bisa macam-macam itu. Short course, pelatihan apa? Pelatihan pembelajaran, teknik pembelajaran, membuat media pembelajaran, teknik presentasi, teknik mengelola tugas dan seterusnya gitu ya. Sehingga masing-masing orang sangat beragam. Tidak mungkin kalau kita batasi jawabannya. Jadi kita buat seperti ini dalam bentuk tabel. Responden akan mengisi apa saja pelatihan atau workshop yang pernah diikuti. Kemudian yang kedua misalnya seperti ini nih. Bagaimana persepsi saudara terhadap risiko penggunaan internet sebagai media pembelajaran di sekolah?
Nah, di sini kan bisa juga dijawab secara terbuka. Nah, di sini opini masing-masing responden itu bisa berbeda-beda. Bisa saja pertanyaan kedua ini dilakukan pembatasan juga boleh, tetapi karena memang diinginkan untuk menjaring opini yang seluas-luasnya, ya dibuat saja dalam pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga responden bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan masing-masing, tidak dibatasi. Apa keuntungan dari jenis pertanyaan terbuka ini? Keuntungannya adalah responden dapat mengisi angket sesuai dengan keinginan, selaras dengan keadaan yang dia alami. Jadi bebas saja dia sesuai dengan yang dia rasakan atau dia alami atau pengalaman dia. Kemudian peneliti mendapatkan data yang sangat bervariasi. Jadi bukan cuma yang sudah disajikan atau dibuat indikatornya, tetapi bisa lebih dari itu. Jadi tidak hanya asumsi peneliti, tadi bahkan mungkin peneliti akan mendapatkan, oh ternyata ada opini atau persepsi-persepsi yang di luar apa yang sudah diasumsikan oleh peneliti. Nah, hal ini berguna jika peneliti ingin mengetahui keadaan responden secara lebih mendalam. Tapi kelemahannya adalah pengisian angket ini tentu perlu waktu yang lebih. Ya, artinya relatif lebih membutuhkan waktu dibandingkan kalau kita mengisi kuesioner yang dengan pertanyaan tertutup. Karena ini terbuka, nilai jawaban responden sangat bervariasi. Sehingga pengolahan datanya tentu relatif lebih sulit. Ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian kualitatif, bukan penelitian kuantitatif. Walaupun bisa saja untuk mengukur penelitian kuantitatif, di mana jawaban-jawaban dari responden yang kualitatif tadi kemudian dikuantifikasi dengan skoran bisa. Tapi biasanya untuk pertanyaan terbuka ini digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian kualitatif. Selanjutnya kita susun pertanyaan. Nah, pertanyaan yang seperti apa sih yang sebaiknya kita buat dalam suatu kuesioner, atau apa sih ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam kuesioner itu? Yang pertama adalah pertanyaannya tidak ambigu atau multitafsir. Artinya, pertanyaan itu dibaca oleh satu orang, kemudian orang lain juga membaca, itu mempunyai persepsi yang sama. Jangan sampai suatu pertanyaan itu ditafsirkan berbeda oleh orang yang satu dan orang yang lain. Sering sekali bahwa multitafsir ini terjadi karena memang di dalam pertanyaan kuesioner itu karena berupa teks, sering karena tidak ada intonasi sehingga mungkin ditafsirkan bisa berbeda. Nah, ini tolong dihindari. Kalimat yang ambigu, saya berikan contoh yang sederhana aja nih. Didekati kucing lari. Didekati kucing lari. Siapa yang lari? Kucingnya atau orang yang didekati kucing? Nah, ini kan ada dua kemungkinan tafsirnya. Kalau diucapkan secara verbal dengan menggunakan intonasi, misalnya didekati kucing lari, itu artinya yang lari kucingnya. Tapi kalau intonasinya adalah didekati kucing lari, berarti yang lari adalah misalnya orang yang didekati kucing atau tikus yang didekati kucing gitu kan. Nah, ini kan multitafsir nih. Ini dihindari pertanyaan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan hendaknya jelas maksudnya. Jelas maksudnya di sini artinya adalah pertanyaan jangan terlalu luas. Karena kalau terlalu luas, mungkin jawabannya jadi kalau misalnya menggunakan jawaban tertutup, tidak cukup jawaban tertutup itu menjawab dari pertanyaan yang luas itu. Kalau memang ada pertanyaan yang sangat luas, ya dibuat ada beberapa pertanyaan atau beberapa indikator. Gitu ya. Kemudian pertanyaan tidak terlalu panjang. Kalau pertanyaannya panjang, itu yang baca juga mungkin untuk memahaminya juga agak kesulitan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan tidak boleh memimpin atau mengarahkan ke jawaban tertentu. Jadi mestinya pertanyaan itu betul-betul tidak istilahnya menggiring ya. Pertanyaan itu tidak menggiring ke suatu jawaban. Jadi responden mempunyai kebebasan tidak dipengaruhi dari pertanyaan itu, bukan mempengaruhi, tapi betul-betul deskriptif atau pertanyaan yang sifatnya responden itu tidak ada tekanan untuk memilih jawaban tertentu. Kemudian menghindari pertanyaan yang double negatif. Nah, ini juga menyulitkan responden untuk memahami pertanyaan yang double negatif. Ini sudah tidak, nanti ada tidak lagi. Gitu. Contohnya begini nih. Apakah saudara tidak setuju jika tidak diadakan pertemuan
Nah, ini kan double negatif. Ya, akan lebih baik kalau apakah Bapak setuju jika diadakan pertemuan, atau apakah Bapak setuju jika tidak ada pertemuan. Nah, nanti tinggal skala pengukurannya yang dibalik ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Ini bukan menggiring ya, bukan mengarah ke jawaban tertentu, tapi membantu ingatan atau menggali memori dari responden itu, dari pengalaman dia, dari apa yang dia rasakan. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan menjamin responden untuk dengan mudah mengutarakan jawabannya. Nah, tentunya ini mudah mengutarakan jawabannya terkait dengan ya tadi yang nomor 2 tadi, pertanyaan tidak terlalu luas, pertanyaan tidak terlalu panjang, pertanyaan tidak boleh memimpin, menghindari pertanyaan yang double negatif gitu ya. Kemudian pertanyaan memotivasi responden untuk menjawab. Nah, ini penting sekali untuk menghindari bahwa responden itu asal mengisi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu juga motivasi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu tidak bersifat menyulitkan responden, tidak bersifat menjustifikasi responden, begitu ya. Jadi pertanyaan memotivasi responden untuk menjawab. Mungkin bisa digunakan dengan bahasa-bahasa yang baik, tidak terlalu teknis, tapi mudah dipahami oleh responden. Kemudian pertanyaan dapat menyaring responden. Artinya adalah bahwa jawaban-jawaban responden itu bisa dibedakan. Betul-betul adalah pengalaman responden yang satu dengan pengalaman responden yang lain itu betul-betul dapat diukur, dibedakan berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah ya pertanyaan dibuat sesederhana mungkin dengan masalah yang akan dipecahkan. Gunakan bahasa baku yang mudah dipahami. Jadi karena ini bahasa tekstual, ya bisa menggunakan bahasa tekstual, tapi menggunakan bahasa yang mudah. Ya. Bukan bahasa-bahasa yang sangat teknis, kecuali memang responden-responden tertentu, responden yang sudah terbatas dalam artian batasan masalahnya, artinya responden-respondennya adalah responden yang memahami masalah secara spesifik, itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya teknis. Nah, apabila jawaban kuesioner adalah pertujuan, bisa juga bahwa pertanyaan itu bukan ditulis sebagai suatu kalimat tanya, tapi dalam kalimat pernyataan, di mana jawabannya nanti sangat tidak setuju, kurang setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Maka kalau nilai atau jawabannya adalah seperti itu, maka sebaiknya pertanyaan atau indikator dari penilaian variabel dalam kuesioner itu dibuat dalam kalimat pernyataan. Selanjutnya adalah membuat skala pengukuran. Seperti sudah kita bahas materi sebelumnya tentang skala pengukuran, di mana pengukuran adalah pemberian nilai atau angka atau kode pada suatu objek. Pada saat Anda sudah menentukan rancangan variabel, kemudian menentukan cara pengukurannya. Jadi variabel itu ukurannya seperti apa. Nah, skala adalah alat yang disusun dan digunakan oleh peneliti untuk mengubah respon tentang suatu variabel yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif. Jadi pengukurannya pada saat ngambil datanya, datanya masih bersifat kualitatif, tapi kemudian untuk bisa diolah dengan menggunakan statistik misalnya, atau dibandingkan atau dikomparasi begitu, maka dilakukan dengan kuantifikasi atau mengubah jawaban-jawaban responden tadi menjadi angka-angka, menjadi nilai-nilai, menjadi label-label yang mungkin bisa mudah untuk diperbandingkan gitu ya. Kemudian di dalam pengukuran variabel yang bersifat kualitatif, skala nominal atau ordinal, sedangkan variabel kuantitatif itu berskala interval atau rasio. Jadi silakan dilihat kembali materi tentang skala pengukuran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner secara umum, yang pertama adalah berikan pengantar dan petunjuk pengisian. Ini memang tidak terkait dengan data, tetapi ada hal yang penting dilakukan di dalam memberikan pengantar atau petunjuk pengisian ini, di mana dalam pengantar itu dijelaskan maksud pengedaran kuesioner tersebut. Ada jaminan kerahasiaan jawaban,
serta tentunya saja ucapan terima kasih. Nah, dengan adanya pengantar ini tentu itu sudah akan memberikan suatu persepsi yang positif bagi responden terhadap peneliti, sehingga dia mempunyai motivasi untuk mau mengisi, karena persepsinya sudah positif dulu. Yang kedua adalah petunjuk pengisian, di mana petunjuk pengisian ini menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan atau merespon pertanyaan yang ada. Maksudnya adalah jawaban-jawaban itu adalah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden dan sesuai dengan skala pengukuran yang dirancang oleh peneliti. Kemudian yang berikutnya adalah butir pertanyaan dirumuskan secara jelas. Tadi sudah banyak disampaikan bagaimana pertanyaan atau pernyataan yang baik. Ya, secara umum adalah gunakan kata-kata yang lazim, yang populer, yang mudah dipahami oleh responden. Kalimatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu beranak-pinak, maksudnya ada kalimat majemuk itu ya kalimat bertingkatnya ya paling banyak 2 tingkat saja, jangan lebih. Kemudian pertanyaan tertulis sebaiknya hanya berisi 1 pesan sederhana, sehingga tidak bingung di dalam menjawabnya. Ya. Kalau pertanyaan terbuka bisa berisi 1 pesan kompleks atau lebih, tapi yang tidak terlalu kompleks banget sih. Kemudian sediakan kolom jawaban yang cukup, sehingga responden bisa leluasa menjawab atau menuliskan jawaban sesuai dengan pengalaman atau persepsi atau opini atau apa yang dia rasakan. Jadi di sini untuk pertanyaan tertutup disediakan alternatif jawabannya, kemudian setiap alternatif hanya berisi 1 pesan sederhana. Kemudian jawaban atau respon dari responden dapat langsung diberikan pada alternatif jawaban atau lembar jawaban. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan kuesioner. Yang pertama adalah penggunaan yang tidak tepat. Jadi penggunaan yang tidak tepat. Maksudnya bagaimana? Sering sekali teman-teman mahasiswa itu harusnya mengambil data itu sebenarnya cukup observasi, tapi menggunakan kuesioner. Atau harusnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner itu pertanyaan tertutup, dibuat dalam pertanyaan terbuka. Atau sebaliknya, jadi pertanyaan yang seharusnya terbuka, tapi dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Ini sering sekali terjadi kesalahan ini. Jadi perlu hati-hati, memang butuh pengalaman, butuh dilakukan uji coba gitu ya. Dan perlu mengadakan studi rintisan. Jadi sudah ada observasi awal atau uji coba ya. Kemudian pilihan pengukuran. Ini sering sekali mahasiswa menggunakan skala pengukuran yang tidak tepat. Biasanya seperti ini, pakai ini, padahal itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi betul-betul dipahami terkait dengan skala pengukuran, kemudian dilakukan uji coba. Kemudian peneliti menanyakan banyak hal keluar dari variabel yang diteliti. Jadi kadang-kadang terlalu banyak yang ditanyakan, tapi malah keluar substansi dari variabel yang diteliti. Atau bahkan sebaliknya, ada variabel yang diteliti tetapi tidak rinci terkait dengan dimensi maupun indikator-indikator yang diukur dari variabel tersebut. Sehingga nilai yang diperoleh tidak representatif merepresentasikan nilai atau ukuran dari variabel tersebut. Kemudian juga tidak variatif, sehingga ini membosankan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu modelnya ya kayak begitu-begitu saja, mungkin kalau membosankan nanti responden itu kemudian mengisi ya asal aja gitu ya. Jadi betul-betul tidak dibaca betul, tidak dipahami maksud dari pertanyaan, pokoknya asal isi saja. Yang berikutnya tentu bahasa yang sulit dipahami ya. Kadang-kadang kita juga perlu mengingat bahwa responden itu bukan peneliti, sehingga mungkin bahasa yang dipahami secara teknis oleh peneliti, kalau misalnya respondennya adalah bukan disiplin ilmu yang sama, bukan homogenitas karakter yang sama, atau sifat dari peneliti yang sama, maka tentu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh komunitas responden yang dipilih. Gitu ya. Kemudian peneliti mengabaikan format atau mutu cetakan. Nah, sering sekali ini juga terjadi. Format kuesioner, kemudian cetakan kuesioner yang tidak jelas, formatnya yang tidak rapi, ya acak-acakan, itu membuat responden menjadi enggan gitu ya, jadi tidak merasa tertarik untuk mengisi itu. Gitu ya. Jadi berikan kesan awal yang positif, selain tadi dibuat
surat pengantar yang baik, bahasa yang baik, tapi juga formatnya juga perlu diperhatikan. Ini hal-hal sederhana yang mungkin tidak terkait dengan data, tapi akan sangat berpengaruh di dalam motivasi responden untuk mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian ini juga nih, teknik sampling. Nah, peneliti mengabaikan proporsi sampel yang tidak menjawab ataupun yang menjawab tapi asal-asalan. Dalam artian asal-asalan mungkin ada jawaban yang seragam nilainya gitu ya. Semua pertanyaan jawabannya misalnya 1 sampai 5 semua atau 3 semua atau ada jawaban-jawaban yang kosong. Nah, ini hati-hati ini. Peneliti juga harus melakukan pembersihan data terkait hal tersebut. Jadi sebelum dianalisa, data harus diteliti, bersihkan dulu dari hal yang terkait dengan data yang tidak lengkap ataupun data yang jawabannya seragam. Oke, demikian teman-teman materi kali ini terkait dengan bagaimana sih kita membuat kuesioner, mulai dari menyusun variabel, kemudian membreakdown variabel dalam bentuk dimensi, indikator, kemudian menjadikan pertanyaan, dan bagaimana menulis atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang representatif, menghasilkan data-data yang bisa diolah, mewakili kondisi dari objek ataupun subjek yang kita teliti. Terima kasih, selamat belajar.